Sejarah masuknya agama Buddha. Masuknya agama Buddha belum diketahui secara spesifik. Beberapa sejarawan mengemukakan teori tentang masuknya agama Buddha, yaitu yang pertama, teori Brahmana, yang kedua teori Waisa, yang ketiga teori Kesatria, yang keempat teori arus balik, dan yang terakhir yaitu teori Sudra. Berdasarkan beberapa temuan arkeologi di beberapa tempat yang terpisah menjelaskan masa perkembangan agama Buddha di Indonesia mulai sekitar abad ke-5 Masehi. Dilaporkan bahwa pada waktu itu agama Buddha sudah berkembang luas di Jawa dan Sumatera. Di Kutai sampai Kalimantan ditemukan 7 prasasti dan diperkirakan berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Dan dibuat atas perintah Raja Mulawarman, anak Aswawarman, cucu Kudungga. Prasasti-prasasti tersebut menceritakan mengenai sebuah tempat penjamuan yang bernama Wakwapakeswara yang diduga sebagai Siva ataupun dewa lokal setempat. Masyarakat memahami vihara sebagai tempat ibadah pemeluk agama Buddha yang identik dengan kelenteng. Tak banyak yang tahu kalau dulu vihara selain tempat ibadah juga tempat belajar, berkumpul, dan tinggal para biksu. Tak mudah menggambarkan bentuk awal vihara pada masa Jawa kuno karena tinggalnya hampir tidak ada. Hanya batu ganda di kompleks Ratu Bokos dan Candi Sari di Yogyakarta yang masih bisa diamati. Namun relief Karmawibangga di kaki Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah memberikan petunjuk seperti apa tempat para biksu itu menuntut ilmu. Vihara Avalokitesvara terletak di sebelah barat Benteng Spelui. Semula kelenteng ini terletak di Dermayon, dibangun oleh masyarakat Cina yang ada di Banten. Kapan pastinya kelenteng ini dibangun tidak diketahui, namun menurut tradisi kelenteng ini dibangun sekitar tahun 1652 atau pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Terdapat beberapa perspektif terkait sebelum berdirinya kelenteng terbesar ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sebelum berdirinya kelenteng ini dulunya tempat loji Inggris. Namun hal tersebut dibantah oleh Asaji Manggala Putra selaku Humas Vihara Avalokitesvara. Menurut beliau, dulu sebelum berdirinya vihara ini, dulunya tempat ini hanyalah lingkungan rumah masyarakat. Pendapat Asaji diperkuat dengan pernyataan dari Halwani Mihrob selaku sejarawan Banten. Selamat pagi adik-adik, selamat datang di Vihara Avalokitesvara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Asaji Manggala Putra. Ya, nama saya Asaji Manggala Putra. Kebetulan sementara ini saya dipercaya sebagai imam. Ya, saya adalah Humas Vihara Avalokitesvara. Ya, baiklah, mungkin dari sekian mahasiswa tanyanya pasti sejarah. Ya, saya akan mulai dengan sejarah. Vihara ini didirikan pada abad ke-16, ya. Bermula dari kedatangan Putri Ongkin. Nama lengkapnya Ongkin Nio. Tujuannya mau ke Surabaya. Gitu. Melihat ini ada sebuah kerajaan Banten. Pada saat itu belum ada sultan yang belum. Ini dia menikah. Setelah menikah dibojok ke Cirebon, bergabunglah dengan Wali Songo jadilah Sunan Gunung Jati. Ya, nah di sini diserahkan kepada putranya Maulana Hasanuddin. Ya, kita sudah ceritain Putri Ongkin yang diboyong ke Cirebon, kita cerita anak buahnya nih. Anak buahnya yang berjumlah 3.500 orang. Ya, berkumpul di satu tempat namanya Kampung Baru. Sekarang pun namanya Kampung Baru. Terus kampusnya udah hilang. Ya. Nah, komunitas Tionghoa tadi yang sudah loyalitas tinggi dengan Putri Ongkin
dia beralih keyakinan memeluk agama Islam. Sebagian lagi bertahan pada agama Buddha. Nah, komunitas Tionghoa yang beragama Islam itu membuat tempat ibadah namanya Masjid Patinan Tinggi di sebelah ya. Nah, komunitas Tionghoa anak buahnya Buddha yang beragama Buddha membuat tempat ibadah juga. Nah, yaitu di mana ini, namun awalnya bukan di sini, tidak jauh dari Masjid Patinan Tinggi, tempatnya di Desa Dermayon. Fungsi yang muncul dari keberadaan Vihara Avalokitesvara baik yang terkait dengan fungsi keagamaan maupun fungsi sosial kemasyarakatan yaitu: pertama, sebagai tempat pelaksanaan peribadatan, kedua, sebagai tempat pertemuan atau tempat pelantikan organisasi Buddha baik itu di kalangan mahasiswa ataupun umum, tiga, sebagai kegiatan sosial. Maksudnya bukan hanya diikuti penganut agama Buddha saja, akan tetapi non-Buddha pun bisa merasakan kegiatan tersebut. Kegiatan sosial tersebut meliputi pelayanan masyarakat sekitar. Hal fungsi vihara bagi masyarakat Banten yang beragama Buddha juga sama sebagai tempat ibadah, bersembahyang pada Yang Maha Agung. Aktivitas beribadah yang sangat banyak diantaranya ibadah minggu, ibadah harian, bersedekah, dan masih banyak lagi. Tradisi dalam agama Buddha di Vihara Avalokitesvara. Berbicara mengenai tradisi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi. Banyak wilayah di Indonesia yang masih kental dengan budaya dan tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena Indonesia terdiri dari banyak suku, ras yang berbeda-beda, yang menyebabkan budaya dan tradisinya pun beragam. Kali ini kita akan membahas mengenai tradisi yang biasa dilakukan di Vihara Avalokitesvara. Untuk yang pertama yaitu tradisi dalam ritual peribadatan. Untuk kegiatan beribadah atau sembahyang di Vihara Avalokitesvara ini bersifat khusus. Maksud khusus di sini dilakukan pagi dan sore. Praktiknya dengan cara 3 kali berulang-ulang berdiri tegak dan bersujud serta diselipkan doa-doa dengan maksud agar kita selalu sadar dan ingat dalam kehidupan kita. Kita hendaknya menjaga perbuatan yang baik dan memberikan kedamaian bagi semua pihak, serta dengan mengangkat telapak tangan yang mana mempunyai makna agar dapat menyatukan hati dan pikiran, sehingga tercapai kefokusan yang memusatkan diri kepada Tuhan. Selain sembahyang, kegiatan ibadah lainnya di vihara ini ada yang namanya kebaktian. Kebaktian sendiri adalah kegiatan membaca ayat-ayat suci dan mendengarkan ceramah ajaran guru Buddha. Untuk yang kedua yaitu perayaan-perayaan. Perayaan Hari Raya Trisuci Waisak. Perayaan bulan kedua tanggal 19 diperingati hari lahirnya Dewi Kuan Yin. Bulan ke-6 tanggal 19 diperingati Dewi Kuan Yin mencapai tingkat kesempurnaan. Tanggal 19 bulan ke-9 diperingati sebagai Parinibbana atau meninggalnya Dewi Kuan Yin.
Wihara Avalokitesvara dalam dinamika perekonomian masyarakat. Selain di bidang pariwisata, serta tata letak geografis yang sangat berdekatan antara situs cagar budaya Benteng Spellwich dan Wihara Avalokitesvara, sehingga menyebabkan adanya lonjakan pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, yang sangat berpengaruh dalam sektor perekonomian. Para pedagang ini terletak di depan Wihara Avalokitesvara atau di sisi jalur kanal menuju Laut Jawa. Berbagai macam para pedagang menjajakan dagangan khas Banten. Tentu saja ada ikan bandeng, kerupuk emping, laksa, ikan asin, dan sebagainya. Awal tahun 2019 terjadinya wabah pandemik coronavirus 19 yang mengakibatkan penurunan di semua sektor, baik pariwisata, perekonomian, dan lain. Namun, di penghujung tahun 2021, sedikit demi sedikit kondisi negara mulai membaik dan stabil. Sehingga para pedagang sudah mulai berjualan lagi dan kebijakan pemerintah sudah mulai dilonggarkan. Namun, protokol kesehatan harus tetap diterapkan.